Halo semuanya, balik lagi di channel Schwarzer Anime. Di video kali ini, kita akan lanjut pembahasan spoiler ending Ino Battle ya, untuk part 2-nya. Sebelum nonton part 2 ini, disarankan untuk nonton part 1-nya terlebih dahulu, biar nyambung dan nggak ketinggalan. Tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita lanjut part 2-nya. Dimulai dari arc pertarungan terakhir. Saat tengah malam, Ando dan Tomoyo pergi untuk menghadapi Hajime di sekolah mereka. Di sini, Hajime mencoba mempertahankan sifat sombongnya. Tapi Ando bilang nggak perlu basa-basi. Ando pun langsung bilang ke Hajime kalau yang dia bilang di tempat karaoke tadi adalah bohong. Hajime cuma mau manasin mereka aja, ngasih alasan mereka untuk bertarung. Hajime ngebuat kebohongan itu karena dia udah depresi. Nah, sekarang kita bahas bentar ya tentang si Hajime. Jadi Hajime ini dulunya pernah jadi pemenang perang peri keempat. Dia dan Hitomi dulunya satu klub literatur pas SMA. Dan di SMA yang sama kayak Ando dan kawan-kawan. Dan buat yang belum tahu, mata kanan Hitomi itu buta ya. Makanya selalu ditutupin pakai poninya. Ibu kandungnya Hajime juga berteman dengan ibunya Sagami. Sama-sama perawat di rumah sakit. Jadinya mereka sering ketemu pas masih kecil. Buat yang lupa, jadi Hajime dan Tomoyo itu sama ibu tapi beda ayah. Hajime pas masih kecil ikut tinggal dengan ibunya dan pakai nama marga ibunya yaitu Kiryu. Sedangkan Tomoyo pakai marga Kanzaki. Sekarang balik lagi ke pembahasan. Jadi setelah menang di perang peri keempat, Hajime dapat satu permohonan untuk dikabulkan. Akhirnya Hajime minta agar perang peri diterusin. Jadilah perang peri kelima, yang mana yang sekarang diikutin sama Ando dan yang lainnya. Hajime jadi penguasa di perang peri kelima ini, di mana dia yang ngebuat semua peraturan. Ando bilang kalau Hajime udah nyoba nambahin beberapa plot menarik untuk cerita perang peri kelima. Tapi cerita yang Hajime buat, itu banyak plot hole-nya. Dan Hajime nggak bisa nyelesain plot hole tersebut. Hajime cuma seorang pengarang cuni, yang nulis apa aja yang dia inginkan di kepalanya, tanpa pernah khawatir tentang bagaimana ceritanya akan berakhir. Hajime yang dengar penjelasan Ando pun tertawa dan bilang kalau semua yang dikatakan Ando adalah benar. Hajime bilang kalau apa yang dia rencanakan itu nggak berjalan sesuai dengan rencananya. Ending asli yang direncanakan sama Hajime itu pas final battle, pertarungan terakhir, itu klub literatur ngelawan Fallen Black. Berfokusnya ke Hajime versus Tomoyo, adiknya sendiri. Tapi setelah Sagami nebak ending ini dengan sempurna pas ngobrol dengan Hajime di masa lalu, Hajime langsung panik dan dengan cepat bikin cerita ending baru. Situasi pun makin menjadi buruk setelah anggota Fallen Black yang lain mau menghentikan Hajime. Dan klub literatur itu nggak mau bertarung dengan Hajime. Nah, setelah Hajime berpikir, dia akhirnya sadar kesalahan terbesar dia adalah ketika dia ketemu dengan Ando pas di kafe. Karena setelah ketemu Ando, Hajime nyoba buat ngebikin ceritanya lebih menarik dengan cara memasukkan Ando sebagai pemeran dalam ceritanya. Hajime ngubah Ando buat jadi bos terakhir, menggantikan Tomoyo. Tapi ternyata nggak bisa, karena kekuatan Ando, Dark and Dark, itu terlalu lemah, bahkan nggak berguna ya. Ando pun minta maaf karena nggak bisa memenuhi ekspektasi Hajime. Tapi Hajime balas kalau dia yang harusnya minta maaf ke Ando, karena nggak bisa ngasih kekuatan yang lebih hebat. Setelah itu, Hajime bertanya ke Ando apakah dia udah ngelihat masa depan dengan kekuatannya Sagami. Hajime pun bilang kalau dia ngelihat masa depannya yang suram. Hajime ngelihat diri dia sendiri di masa depan saat berusia 40 tahun. Di mana Hajime yang udah beruban tetap aja masih cuni. Hal ini pun bikin Hajime sedih dan ngerasa kalau apa yang dia lakuin semua ini hanyalah permainan anak-anak. Di dalam lubuk hatinya, Hajime tahu kalau karakter cuni dia yang bernama Kiryu Lucifers itu nggak ada, nggak eksis. Dan dia adalah seorang Kiryu Hajime, manusia biasa yang nggak punya kekuatan supernatural. Cuni di dalam diri Hajime pun makin lama makin memudar. Karena itu, saat Ratiar ngajak Hajime buat ikutan perang peri, Hajime ngerasa akhirnya dia nemuin apa yang selama ini sedang dia cari. Saat Hajime jadi pemenang perang peri keempat, dia pengen ngelanjutin perang peri karena ngerasa kalau perang peri selesai, artinya cuni dia juga ikut selesai. Tapi pada akhirnya, itu semua sia-sia. Semakin Hajime berharap untuk nggak berubah,
semakin memudar malah cuni dia. Oleh karena itu, jika semuanya benar-benar harus berakhir, Hajime pengen ending yang wah, ending yang epic. Sayangnya, cerita yang dia buat untuk Perang Peri kelima harus berakhir dengan keadaan yang menjadikan. Ando pun bersimpati dengan Hajime, tapi Tomoyo tidak. Tomoyo bilang kalau abangnya itu bertingkah layaknya anak kecil yang nggak mau tumbuh dewasa. Tomoyo nggak akan merasa kasihan, karena ada saatnya semua orang itu harus tumbuh di beberapa titik kehidupan. Terus Tomoyo juga bilang, kalau si Hajime ngelihat diri dia ninggalin cuninya sendiri, itu sama aja kayak bunuh diri. Tapi, nggak peduli seberapa banyak Hajime berubah, cuni dia nggak akan pernah hilang. Itu akan selalu jadi bagian dari diri dia sendiri. Hajime pun bertanya-tanya, apakah dia diizinkan untuk menjadi orang dewasa setelah semua yang dia perbuat. Dia ngelibatin semua orang dalam perang. Dia ngelakuin apapun yang dia mau, dan dia nggak bisa ngakhirin cerita yang dia buat sendiri. Tomoyo pun balas, kalau yang terbaik adalah untuk meminta maaf kepada semua orang. Tapi karena semua orang yang udah kalah, itu kehilangan ingatan mereka, ya jadinya bukan masalah lagi ya. Dan untuk cerita Hajime yang nggak selesai, Tomoyo bilang kalau mereka nggak bisa berbuat apa-apa untuk itu. Hajime udah ngelakuin semua yang dia bisa, udah berusaha yang terbaik. Jadi nggak ada masalah kalau ninggalin ceritanya nggak selesai. Tomoyo pun terus bilang kalau Doi udah ngantuk dan berjalan mendekati Hajime. Tomoyo ngulurin tangan Doi ke Hajime dan bilang kalau mereka harus pulang ke rumah karena orang tua mereka pasti cemas. Karena udah tengah malam juga ya. Dan kalaupun misalnya Hajime masih belum tahu mau jadi apa di masa depan, dia boleh meluangkan waktu untuk memikirkannya di rumah. Hajime pun nerima uluran tangan Tomoyo. Tetapi setelah Ando ingat tentang permintaan Sagami tentang nyelamatin Hajime, Ando nawarin bantuan untuk mengakhiri cerita dengan cara yang lebih tepat. Kalau mereka akan ninggalkan Chunibyo mereka, maka mereka harus melakukannya dengan grand finale yang megah. Hajime pun tertawa mendengar usulan Ando dan pakai kontak lensa warna merahnya lagi di matanya. Berakting sebagai Kiryu Lucifers, yaitu karakter Chunibyo-nya. Hajime pun nerima tantangan Ando sebagai Guilty Shin Jurai. Dan dengan ini, Perang Peri kelima telah berakhir. Ando, Tomoyo, dan Hajime kehilangan kekuatan mereka, tapi masih mempertahankan ingatan mereka tentang semua peristiwa yang terjadi di Perang Peri kelima. Sekarang kita masuk ke epilog. Sekitar 6 bulan kemudian, setelah Perang Peri kelima, Ando sekarang udah jadi murid kelas 3 SMA bersama dengan Tomoyo, Hatoko, dan Sagami. Sayumi dan Kudo udah lulus ya dan lanjut kuliah. Suatu hari, Ando dan Sagami pulang dari sekolah. Mereka ngobrol tentang hasil dari Perang Peri kelima. Ando dan Hajime ternyata udah nulis ulang seluruh ending ceritanya. Perang Peri kelima berakhir dengan perang besar antara klub literatur melawan Fallen Black, di mana mereka makai semua kekuatannya sampai habis, dan berakhir hanya dengan makai tinju mereka, atau tangan kosong ya. Itulah cerita yang diyakini oleh semua orang. Tetapi, Sagami menunjukkan keraguan di mukanya. Setelah itu, mereka berbincang tentang Hajime. Dia sekarang udah balik lagi masuk kuliah dan mulai berkencan dengan Hitomi. Setelah ngucapin selamat tinggal, Ando nitip salam untuk ibunya Sagami yang udah terbangun dari komanya. Oh ya, jadi selama ini ibunya Sagami itu koma ya di rumah sakit dan baru bangun setelah Perang Peri selesai. Setelah itu, cerita diakhiri dengan Ando yang pergi ke taman untuk ketemu dengan pacarnya. Tamat. Nah, jadi gimana menurut kalian? Kita nggak dikasih tahu ya tentang siapa cewek yang dipilih Ando. Tapi tunggu dulu, ternyata masih belum selesai. Kita dikasih 4 pilihan rute sama pengarangnya. Ini sesuai dengan 4 masa depan yang Ando lihat dengan kekuatannya Sagami, yaitu ada rute Chifuyu, Sayumi, Hatoko, dan Tomoyo. Kita bahas satu-satu ya. Dimulai dari rutenya Chifuyu, rute Loli. Di sini, Ando pacaran dengan Chifuyu secara rahasia, sampai Chifuyu udah agak dewasa, atau cukup umur lah ya. Teman-teman mereka ngasih support atas hubungan mereka. Suatu hari, pas musim panas, mereka berdua pergi kencan ke kolam berenang yang sama seperti tahun lalu. Nah, ini ada di anime ya. Di sini Chifuyu ngerasa frustasi karena si Ando berakting layaknya abangnya, biar nggak dikira lolicon ya.
Ando juga nolak permintaan Chifuyu untuk ciuman. Ando pun bilang alasannya adalah karena mereka lagi berada di publik. Chifuyu nerima alasan Ando. Dan Ando pun ngegandeng tangannya Chifuyu. Dan mereka ngelanjutin kencannya. Sekarang masuk ke rutenya Sayumi, yaitu rute Senpai. Di sini, Ando belajar keras dengan bantuan Sayumi, biar bisa masuk ke universitas yang sama dengan Sayumi. Suatu hari, pas musim panas, Sayumi ngebuat Ando ngerjain ujian latihan. Saat Sayumi ngelihat PC-nya Ando, Doi nemuin kalau Ando itu ternyata tertarik buat megang opainya Sayumi. Jadinya Sayumi yang mukanya merah, janji bakal ngizinin Ando buat megang opainya kalau dia bisa berhasil masuk ke universitas. Ando pun setuju dengan itu. Tapi tentang hadiahnya, Ando lebih suka kalau Sayumi mulai manggil Ando dengan nama depannya, yaitu Jurai. Lanjut ke rutenya Hatoko, yaitu rute Osana Najimi atau teman masa kecil. Di sini, mereka berdua malu-malu pas pacaran. Ngerasa canggung, karena mereka ya dulunya teman masa kecil dan tetanggaan ya, sekarang malah pacaran. Mereka masih belum ngumumin tentang hubungan mereka ke orang tua mereka, tapi mereka ada rencana buat ngumumin nantinya. Suatu hari pas musim panas, mereka berdua pergi piknik di taman. Ando baring di pahanya Hatoko. Mereka berdua pun sama-sama malu. Dan selanjutnya, Hatoko yang baring di pahanya Ando dan minta agar Ando berada di sisinya Doi untuk selamanya. Ando pun menjawab iya. Dan untuk rute yang terakhir, yaitu si best girl, Tomoyo. Di sini, Tomoyo mulai manggil Ando dengan sebutan Juju, singkatan dari nama depan dia, yaitu Jurai. Dan suka nunjukin banyak kasih sayang pas mereka lagi berduaan, selalu meluk dan minta dicium. Ya bucin lah ya si Tomoyo. Suatu hari pas musim panas, Ando selalu ngebantu Tomoyo buat nyelesain volume kedua dari light novel karangannya Doi. Kalau kalian ingat di animenya, Tomoyo pernah bilang kalau impian Doi adalah untuk jadi penulis novel ya. Tomoyo juga bilang Doi itu sadar kalau Doi selalu bertingkah memaksa, kayak pengen dipeluk, pengen diperhatikan, dan lain-lain. Tapi Doi nggak bisa nahan perasaannya karena Doi sangat mencintai Ando. Ando pun nyium Tomoyo dan bilang kalau dia juga cinta sama Tomoyo. Setelah kita dapat 4 rute ending heroin, selanjutnya masuk ke masa dewasa. Beberapa tahun setelah Ando kencan dengan cewek yang terpilih di taman, Ando punya anak laki-laki bernama Ando Mei. Anak Ando ini jadi salah satu pemain tenis terbaik senegara Jepang. Ando yang bangga selalu datang buat ngeliat pertandingan anaknya. Ando juga suka ngasih nickname pemain dan nama untuk teknik mereka. Ya, Cuni dia masih belum hilang ya. Dan tamat. Nah, ini baru benar-benar tamat ya. Jadi kita di sini dapatnya open ending ya, di mana pembaca sendiri yang nentuin pengen ending dengan siapa. Kalau untuk Mimin pribadi, ya sudah pasti tim Tomoyo ya, paling cocok dengan Ando. Sekarang kita masuk ke bonus fun fact seperti biasa. Yang pertama, nama keluarga Ando itu diambil dari nama bulan. Nama Ando Jurai dari bulan Juli. Nama kakaknya Ando Machi dari bulan Maret. Karena kalau dibaca di Jepang ini Maret itu Marchi ya. Dan anaknya Ando sendiri yaitu Ando Mei dari bulan Mei. Setelah hampir 2 tahun light novel Ino Battle tamat, itu si pengarangnya bikin light novel baru. Nah, ini buat kalian yang suka romance dan MILF, judulnya Musume Janakute Mama ga Suki Nano. Nah, ini lumayan terkenal ya. Harusnya kalian tahu karena ini kemarin sempat viral karena heroinnya itu MILF. Nah, ini nanti bisa kalian cek kalau tertarik. Sekian untuk video spoiler ending Ino Battle part 2. Buat kalian yang suka anime Ino Battle, bisa coba juga anime Chunibyo Demokoi ga Shitai. Cuma ini romansnya lebih kuat ya daripada Ino Battle. Tema keduanya juga mirip, yaitu sama-sama tentang Chunibyo. Jangan lupa juga untuk cek video pembahasan anime lainnya di channel ini. Makasih buat yang udah mampir, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.